Kesibukan ibu rumah tangga di pagi hari. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Kira-kira ada nggak ya yang kangen sama saya? Ya mudah-mudahan aja ada ya. Seperti inilah pemandangan rumah saya di pagi hari. Ini itu masih sekitar jam 7 pagi, tapi cuaca di luar udah seperti cetar membahana. Mungkin karena sekarang itu lagi musim panas ya, tapi nggak juga sih, soalnya udah seminggu terakhir ini sering sekali di pagi hari panas, tiba-tiba nanti di siang hari hujan, atau tiba-tiba di sore hari hujan. Pokoknya cuaca itu tidak menentu. Ya udah ya, kita nggak usah membahas cuaca, mendingan sekarang kita membahas kegiatan saya hari ini. Kayaknya hari ini waktu saya itu akan sangat banyak sekali. Jadi saya ngontennya hari ini, editnya hari ini, uploadnya juga hari ini. Karena hari ini itu sepertinya saya nggak ada kerjaan lain selain kerjaan di rumah. Itu si bocil lagi nonton ya, dia itu baru bangun tidur, jadi belum mandi, belum sarapan, belum ngapa-ngapain. Tadi bangun tidur dia langsung minta dihidupkan TV, katanya pengen nonton Upin Ipin. Sambil saya itu melakukan kegiatan rumah, saya itu pengen sambil cerita ya, soalnya semalam itu kami lagi dapat musibah. Jadi ceritanya semalam itu kan 17 Agustus ya, terus anak-anak sekolah itu disuruh guru untuk upacara ke sekolah. Dan seperti biasa kalau 17 Agustus itu kan ke sekolah hanya sebatas upacara saja. Setelah upacara selesai kita dibolehkan pulang ke rumah. Jadi ceritanya semalam itu kan anak kakak saya pergi ya ke sekolah untuk upacara. Hanya saja selesai upacara di sekolah dia bukan langsung pulang, melainkan pergi jalan-jalan bersama 3 orang temannya. Ya biasalah ya, namanya juga anak remaja, kalau nggak ada kegiatan paling dia nongkrong sama teman-temannya. Oh ya, ini kegiatan saya selesai sapu-sapu depan TV langsung lanjut ya di dalam kamar. Jangan salfok ya dengan pemandangan kamar saya, soalnya saya tuh nggak bisa ya taruh HP ke dalam kamar karena kamar saya itu hanya pas-pasan untuk tempat tidur aja. Oh ya, itu saya lagi lipat karpet ya di atas tempat tidur. Kalau ada yang bertanya karpet itu untuk apa, harusnya kan untuk lantai ya, ini saya jadikan untuk di atas tempat tidur. Soalnya itu karpet untuk alas anak saya tidur. Terkadang dia masih ngompol ya, walaupun nggak setiap malam tapi sekali-sekali pasti dia ngompol. Makanya saya alasin langsung karpet ya, supaya tempat tidur saya itu nggak langsung kena kencing dia basah. Setelah saya selesai beresin kamar saya, sekarang saya lanjut untuk beresin kamar anak saya. Ya seperti inilah ya pemandangan kamar anak saya yang sama. Tempat tidurnya itu pas-pasan ke dinding, hanya saja ada ruangan longgar sedikit di bagian dekat jendela karena ini kamarnya agak sedikit memanjang. Ya udah, kita nggak usah ya membahas soal ukuran panjang kamar atau ukuran lebar kamar, kita lanjut aja ke cerita yang tadi. Jadi ceritanya tadi kan setelah upacara selesai, keponakan saya itu langsung pergi jalan-jalan bersama 3 orang temannya ke Pekanbaru. Terus katanya sih mereka itu nongkrong di dekat danau buatan, tapi saya nggak tahu ya entah di dalam danau buatan atau hanya di luarnya aja. Yang jelas mereka itu nongkrong berempat. Terus katanya pas lagi nongkrong tiba-tiba mereka itu didatangi oleh beberapa preman atau orang yang jauh lebih dewasa dari mereka. Terus mereka itu tiba-tiba ditodongi senjata tajam alias celurit. Terus katanya temannya ada yang ditarik masuk semak, terus dihajar, digebukin, ada juga temannya yang ditodong dengan senjata tajam. Ibaratnya mereka ini seperti dibegal lah ya. Preman-preman itu katanya meminta HP anak-anak ini. Jadi ya namanya mereka pakai senjata tajam ya, walaupun mereka berempat, terus yang preman itu hanya sekitar 2 atau 3 orang, tapi karena mereka pakai senjata tajam jadi anak-anak ini nggak berani melawan. Terus karena mereka takut, mereka serahkanlah HP dan juga uang jajan sekolah, tapi kan kalau uang jajan sekolah nggak seberapa lah ya, hanya saja HP-nya diambil dan alhamdulillahnya motor mereka tidak diambil. Katanya sih di awal-awal motor mereka itu sempat diminta, tapi salah satu dari mereka ini berkeras untuk jangan diambil motornya dan alhamdulillah mereka akhirnya tidak mengambil motor anak-anak ini. Karena motor mereka ini nggak ikut diambil, jadi saya itu berpikirnya gini ya, kayaknya preman itu bukan begal asli, melainkan hanya preman-preman yang ada di lingkungan itu. Karena mereka melihat anak-anak ini anak-anak asing yang jarang dilihat, makanya mereka palak itu anak-anak. Soalnya kalau preman itu memang begal asli, pasti motor anak-anak ini juga ikut diambil. Karena dulu suami saya juga pernah ya kena begal, jadi motornya itu diambil, tapi suami saya itu kenanya sudah lama sekali sebelum saya punya anak cewek. Tapi kami tetap bersyukur anak-anak ini soalnya bisa pulang dengan selamat.
Sekarang videonya lanjut kegiatan saya bersih-bersih di dapur. Soalnya bersih-bersih bagian kamar, bagian depan udah selesai. Jadi sekarang saya lanjut ke dapur. Sebelum lanjut memasak, sekarang saya ingin membersihkan peralatan dapur terlebih dahulu. Bukan peralatan dapur sih, tapi peralatan masak. Soalnya semalam saya itu kan habis masak ya, jadi saya tuh nggak langsung membersihkan peralatan masak. Yang saya cuci ini hanyalah peralatan masak saja. Kalau bagian piring kotor itu tugas anak saya. Apalagi ini hari Minggu ya, dia kan nggak sekolah, jadi ya seperti biasa kalau dia nggak ada kesibukan pasti saya kasih tugas di rumah. Untuk yang pertama kali nonton konten saya, jangan salfok ya, memang seperti inilah keadaan kamar mandi kami. Oh ya, sambil menyuci peralatan masak, kita kembali ya ke cerita begal tadi. Tadi kan saya cerita ya kalau dulu suami saya juga pernah kena begal, tapi saya nggak ingat ya saya udah pernah cerita atau tidak di konten saya. Yang pasti kejadiannya itu sudah sangat lama sekali. Waktu itu anak saya baru 2 ya. Anak saya yang nomor 2 itu pun belum sekolah. Waktu itu saya nggak ingat ya ngapain saya pulang ke Pekanbaru. Yang jelas kalau dulu waktu anak saya masih 2, saya masih sering bolak-balik ke Pekanbaru. Kalau untuk sekarang karena anak udah banyak, saya itu pulang ke Pekanbaru paling hanya sekali setahun pas Lebaran atau ada acara-acara tertentu. Setiap kali saya pulang ke Pekanbaru, suami saya pasti ngantar. Nanti setelah saya 1 minggu di sana, saya baru dijemput lagi. Waktu itu saya nggak ingat ya saya ngapain, terus saya minta antar pulang ke Pekanbaru sama suami. Setelah 1 minggu saya di sana, terus saya minta jemput lagi dengan suami. Dan yang lebih anehnya lagi, mungkin ini memang sudah takdir ya. Biasanya kalau suami saya pergi kemana aja, yang penting dia lagi di perjalanan, nggak lagi di samping saya pasti selalu menelpon dia. Entah sekali sejam atau entah sekali setengah jam, pokoknya saya selalu telepon. Dia udah di mana, udah sampai di mana, pokoknya saya selalu menanyakan kabarnya. Tapi anehnya pada waktu itu suami saya nelponnya hanya pas dia ingin berangkat. Waktu itu kan masih pagi ya, sekitar jam 7 atau jam 8, dia telepon saya, "Bu, saya akan berangkat." Terus saya bilang, "Oke, saya tunggu." Setelah dia nelpon ngasih kabar bakalan berangkat untuk jemput saya itu nggak nelpon dia sama sekali. Saya nggak tahu kenapa ya, itu pertama kali saya nggak nanya kabar dia, pertama kali saya nggak nelpon dia. Terus tiba-tiba kan saya waktu itu lagi kumpul ya dengan keluarga, dengan teman-teman. Kakak saya nanya, "Suami kamu jemput kamu jam berapa? Kok nggak sampai-sampai? Ini itu udah siang, udah mau sore," kata dia gitu. Saya bilang, "Laki saya itu jemputnya tadi pagi sekitar jam 7. "Hah, ini udah jam 2 lewat, kok dia belum sampai juga," kata kakak saya seperti itu. Bayangkan ya teman-teman ya, dia itu nelpon saya kan sekitar jam 7 ya, sampai jam 2 lewat setengah 3 dia itu nggak nelpon saya sama sekali. Dan yang anehnya, saya itu nggak nelpon dia atau nggak chat dia sama sekali. Ini baru pertama kalinya ya, semenjak kami menikah atau mulai dari kami pacaran, saya itu nggak nanya kabar dia kalau dia di perjalanan. Itu pertama kali dan itu yang terakhir kalinya juga. Padahal dari rumah saya ke rumah orang tua saya itu nggak jauh, soalnya kan rumah saya di Perawang ya, rumah orang tua saya di Pekanbaru. Paling kalau jalannya santai sekitar 3 jam, tapi biasanya kalau dia kan sendiri ya pasti laju, paling 1,5 jam udah sampai. Ini dari pagi sampai sore, udah mendekati sore dia belum sampai juga. Dan yang anehnya itu saya nggak ngeh sama sekali, dia nggak ngasih kabar saya dan saya nggak ngasih kabar ke dia. Terus alhamdulillahnya kakak saya tiba-tiba sadar kok udah lama suami saya nggak sampai, dan akhirnya saya telepon. Dan ternyata pas saya telepon dia baru sadar, katanya dari siang itu dia nggak sadar apapun. Karena saya telepon barulah dia sadar kalau dia lagi di pinggir jalan. Terus saya kaget dong, jadi saya langsung bilang ke abang saya dan ipar saya, suami dari kakak saya. Langsung mereka pergi jemput suami saya di pinggir jalan. Sesampainya di rumah, suami saya itu belum bisa ngomong ya, dia diam aja seperti orang bodoh yang linglung. Ternyata dia itu lagi dihipnotis. Setelah setengah jam kami kasih air putih, kami tanya pelan-pelan, dan akhirnya dia baru sadar. Barulah dia ngomong kalau motornya itu diambil orang. Kalian mau tahu respon saya seperti apa pas suami saya cerita kayak gitu? Saya cuma bilang ke dia, "Nggak apa-apa, yang penting ayah selamat. Kalau soal motor bisa kita ganti." Soalnya motor yang digunakan itu adalah motor kakak ipar saya alias kakak dia sendiri. Oh ya, karena keasikan cerita ini videonya akan berakhir. Kalau ada yang penasaran dengan ceritanya, boleh di komen ya, nanti saya akan cerita di lain video. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Bye bye. Assalamualaikum.